Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Jika ada celah di alam, gaya bertarungnya mungkin tidak dapat menembus sihir pertahanan lawan. Meskipun kali ini ia berhasil mengejutkan musuh. Kekuatan tempur Qin Mu terlalu kuat dan kecepatannya terlalu cepat. Qin Mu menggoyangkan pedang Sao Bao, menyeka darah, menyarungkannya, dan berkata, "Kosongkan medan perang dan hancurkan patung iblis itu segera." Tepat saat dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari tidak jauh, dan cahaya darah muncul di kabut hitam, mewarnai kabut gelap menjadi merah darah. Cahaya darah itu tingginya ratusan kaki dan dapat dilihat dengan jelas bahkan dari lembah. Gelombang kekuatan yang mengerikan melonjak dari dunia lain dan membombardir tempat darah itu meledak. Kemudian, guntur bergemuruh terdengar, dan kilat menyambar di sekitar cahaya berdarah itu. Guntur dan kilat itu terhimpit keluar dari angkasa oleh kekuatan yang mengerikan. Jika kekuatannya terlalu kuat, gelombang kejut akan menghimpit angkasa, membuatnya menjadi tidak stabil. Jika ruang angkasa tidak stabil, guntur yang tersembunyi di ruang angkasa akan meledak. Semua orang tercengang ketika melihat tubuh raksasa perlahan berdiri di titik pertemuan darah dan guntur. Itu adalah patung iblis bertanduk di kepala, berlengan 4, dan berkaki 4. Meskipun itu patung, ia memancarkan aura yang luar biasa seolah-olah iblis telah turun ke dunia. Dewa iblis yang turun ke dunia ini lebih tinggi daripada gunung rusa tempat mereka berada. Asap tebal mengepul di sekelilingnya, dan di dalam asap itu terdapat kilatan api dan petir. Darah menyembur ke langit dan menggantung di atas kepalanya. Ada tempat lain di mana kekuatan magis Sekte Hongsan memanggil iblis. Tangan dan kaki Qin Mu terasa dingin. Di tempat lain, seorang praktisi sihir dari Sekte Hongsan berhasil merapal mantra dan memanggil Dewa Iblis. Tatapan Dewa Iblis Agung itu bagaikan guntur dan kilat. Kemanapun tatapannya tertuju, semua pohon dan batu hancur menjadi abu. Qin Mu menghembuskan napas busuk dan berbisik, "Lepaskan bajumu." Semua orang sedikit terkejut, dan Biksu Yun Kuei bergumam, "Kalian harus melepas pakaian kalian lagi." Si Yun Xiang mengerti maksud Qin Mu dan segera menanggalkan pakaian dari mayat yang tergeletak di tanah. Yang lain pun langsung mengerti maksud Qin Mu dan buru-buru menanggalkan pakaian beberapa kekuatan supernatural Sekte Hongsan. Qin Mu juga mengenakan pakaian seorang murid Sekte Hongsan dan berbisik, "Angkat spanduk putih itu dan ambil jimatnya untuk digunakan." Shen Wanyun dan yang lainnya melangkah maju, mengibarkan bendera putih, mengambil jimat satu persatu, dan semua orang berpakaian rapi. Mereka melihat Dewa Iblis meraung di permukaan sungai, menyebabkan gelombang besar bergulung-gulung. Wajah semua orang berubah drastis. Long Qilin bergegas mendekat. Qin Mu segera berkata, "Kita harus segera mundur dari tempat ini. Ini bukan lagi tempat di mana para cendekiawan seperti kita di alam 5 cahaya bisa bertahan hidup. Apakah kau punya sesuatu yang menunjukkan statusmu sebagai cendekiawan Taixue? Berikan semuanya padaku." Yun Ke mengeluarkan lencana pinggangnya dan bergumam, "Apakah kita benar-benar akan mati di Xinjiang Selatan?" Qin Mu mengumpulkan lencana dan kartu buku semua orang, lalu memasukkannya ke dalam tas taotinya. Ia berkata, "Kita ambil jalan memutar saja dari perbatasan selatan, lewati medan perang ini, lalu seberangi sungai di utara. Kita akan aman di sana." Ia menghela napas dan hendak memberi perintah untuk pergi ketika tiba-tiba ia melihat sekilas patung Dewa Iblis yang belum selesai.
Dengan sedikit gerakan di hatinya, ia mengambil patung itu dan mengikatnya ke Long Qilin. Ayo pergi ke selatan. Dengan berat hati, semua orang mengikuti jejaknya dan berjalan ke selatan menyusuri kaki bukit. Setelah berjalan sekitar 10 mil, mereka akhirnya keluar dari kabut hitam dan kembali. Setelah berjalan 10 mil lagi, Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat kabut hitam. Seperti pot hitam raksasa, terbalik di dekat sungai Yongjiang, melingkupi kedua tepiannya. Petir dan guntur menyambar di dalam kabut, dan cahaya redup terlihat dari rentetan sihir Tao. Sebuah portal raksasa berdiri di kabut hitam, menghubungkan kehidupan dan kematian, serta yin dan yang. Li Zu, aku penasaran berapa banyak orang yang bisa bertahan hidup, pikir Qin Mu dalam hati. Tidak lama kemudian, Qin Mu tiba-tiba berhenti dan berkata, tentara datang. Yun Ke gembira, tentara. Tentara Yan Kangku. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke depan. Tentara pemberontak. Semua orang menatap ke depan dan melihat puluhan kapal datang ke arah mereka dengan bendera berkibar-kibar. Di sekitar setiap kapal, ada makhluk-makhluk aneh yang berterbangan di udara, dengan berbagai jenis dan bentuk. Di bawah pasukan di udara, terdapat barisan prajurit yang terdiri dari para prajurit dengan kekuatan supernatural. Di antara para prajurit itu terdapat binatang-binatang raksasa dengan batu-batu bundar besar yang menggantung di sekujur tubuh mereka. Binatang-binatang raksasa itu tingginya puluhan kaki. Seperti bukit yang bergerak. Saat mereka melangkah, tanah bergetar. Qin Mu dan yang lainnya berdiri di samping, membiarkan pasukan yang menuju medan perang Yongjiang lewat. Seorang jenderal berdiri di salah satu menara kapal. Matanya mengamati Qin Mu dan yang lainnya, lalu ia bertanya kepada jenderal di sampingnya. Siapa orang-orang itu? Seorang jenderal di sampingnya melirik Qin Mu dan yang lainnya lalu berkata, mereka tampak seperti murid sekte Hongsan. Aku akan turun dan bertanya kepada mereka. Sang jenderal melompat turun dari kapal. Setiap kali ia melangkah, bunga teratai emas bermunculan di bawah kakinya. Bunga teratai tumbuh di setiap langkahnya. Ia melangkah dari udara menuju Qin Mu dan yang lainnya, membuat semua orang gemetar ketakutan. Ini master hebat di alam bintang 7. Dia bisa masuk ke dalam kehampaan dan akan mudah baginya untuk membunuh mereka tanpa usaha apapun. Sang jenderal melirik patung iblis di punggung Long Qilin dan berkata dengan dingin. Kejahatan apa yang harus dihukum bagi seorang murid sekte Hongsan karena melarikan diri tanpa perlawanan? Qin Mu membungkuk dan berkata dengan tenang, kami, sekte Hongsan, telah melakukan yang terbaik. Kami telah memanggil Dewa Iblis untuk membantu kami dalam pertempuran. Kami tidak bersalah atas apapun, tetapi telah mencapai prestasi. Sang jenderal mendengus dingin. Tapi kau melarikan diri dari medan perang, yang merupakan kejahatan berat. Kau akan dipenggal di medan perang. Wajah Qin Mu dipenuhi duka dan amarah. Ia berteriak, kita diserang oleh Li Zu. 7 dari 13 saudara kita gugur dalam pertempuran, hanya menyisakan 6 dari kita. Di mana kalian saat kita berjuang begitu keras? Sekte Hongsan kita telah musnah, hanya menyisakan kita. Apa kalian akan membiarkan kita semua mati bertempur di sini? Jenderal, tinggalkanlah akar untuk sekte Hongsan kita. Sang jenderal ragu sejenak lalu mendongak. Di atas kapal yang melayang di udara, sang jenderal berkata dengan suara berat, anggota sekte Hongsan sudah sedikit jumlahnya, jadi tidak perlu mengejar mereka terlalu dekat. Mereka sudah berjasa besar dengan memanggil Dewa Iblis untuk membantu mereka dalam pertempuran. Biarkan mereka membacakan mantra untuk memverifikasi wujud asli mereka. Lalu biarkan mereka pergi. Shen Wanyun, Yun Ke,
dan yang lainnya berkeringat dingin. Mereka belum pernah berlatih sihir aliran Hongsan. Qin Mu mengaktifkan jimat, dan suara sang jenderal terdengar. Ini bukan jimat, ini mantra. Energi vital Qin Mu beredar, dan energi vital itu berubah menjadi sebuah rune, menyinari patung iblis itu, dan rune pada patung iblis itu pun menyala. Sang jenderal membungkuk dan berkata, "Jenderal Xiaoyi, ini memang perintah Sekte Hongsan untuk memanggil hantu dan roh." Jenderal Xiaoyi di kapal menara melambaikan tangannya, "Biarkan mereka pergi. Pasukan akan bergerak keluar untuk merebut Lizu." "Tunggu." Tatapan Jenderal Xiaoyi kembali tertuju pada Qin Mu dan yang lainnya, dengan senyum di wajahnya. "Kirim mereka ke kota Tiambo dan biarkan mereka memanggil Dewa Iblis ke sana juga." Kota Tiambo, ekspresi Qin Mu dan yang lainnya sedikit berubah. Merasa seolah-olah mereka baru saja lolos dari sekawanan serigala dan jatuh ke mulut harimau. Jenderal Xiaoyi tersenyum dan berkata, "Perintah jimat Sekte Hongsan untuk memanggil hantu dan dewa memang kuat. Kota Tiambo juga menyerang pihak lawan. Jika Dewa Iblis bisa membantu, para prajurit kota Tiambo akan menderita lebih sedikit korban. Linding, kau ikut saja dengan mereka." Sang jenderal segera menyetujui. Jenderal Xiaoyi melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pasukan untuk melanjutkan perjalanan. Qin Mu dan yang lainnya berdiri dengan kepala tertunduk. Saat pasukan lewat, Jenderal Linding berkata sambil tersenyum, "Saudara-saudara, ayo kita pergi ke kota Tiambo." Ekspresi Qin Mu tetap tenang saat dia berkata, "Komandan Lin, silakan." Linding tersenyum dan berkata, "Kalian, Sekte Hongsan, telah berjasa besar. Meskipun hanya sedikit dari kalian yang tersisa, kalian dapat memanggil para dewa iblis untuk membantu kalian dalam pertempuran. Di masa depan, kalian pasti akan membangun kembali sekte kalian dan berkembang pesat. Meskipun kalian masih muda, keterampilan kalian yang luar biasa sungguh mengagumkan." Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Wajahnya berseri-seri karena bangga. "Terima kasih atas kata-kata baikmu, Jenderal. Ngomong-ngomong, Jenderal, meskipun kau tampak muda, kultivasimu sangat mendalam. Bolehkah aku bertanya, kau berada di alam mana sekarang?" "Aku sudah berada di puncak alam bintang 7, tapi aku masih berjuang untuk maju meskipun aku ingin mencapai alam manusia surgawi." Linding mendesah, "Hidup ini keras. Dan dunia sedang bergejolak hari ini. Kita harus menegakkan keadilan, memperbaiki pemerintahan, dan membasmi penguasa kekaisaran yang berkhianat. Ini kesempatan. Mungkin aku bisa memanfaatkan kesempatan ini dan membuat terobosan. Meskipun kau masih muda, kau harus memanfaatkan kesempatan ini." Melihat kebingungan orang banyak, ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Sejak zaman dahulu, para pahlawan telah muncul dari perang. Semakin kacau dunia, semakin mudah untuk mencapai kemajuan. Mengapa? Karena yang kuat saling bersaing. Filosofi saling bertabrakan, dan segala macam kekuatan serta teknik magis bermunculan silih berganti. Ini dapat memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan Anda. Tekanan dari yang kuat, tekanan hidup dan mati, akan membuat Anda terus maju dan terus maju. Misalnya, mantra, memanggil hantu dan memanggil dewa, milik Sekte Hongsan Anda, di masa damai. Siapa yang akan merapal mantra seperti itu? Semakin kacau perang, semakin banyak kesempatan untuk menggunakannya. Dan semakin besar kemajuan yang Anda raih." Shen Wanyun dan yang lainnya merasa bahwa apa yang dikatakannya sangat masuk akal. Kali ini, mantra pemanggilan hantu dan dewa yang kurang populer benar-benar membuka mata mereka. Setelah Sekte Hongsan dihancurkan,
Para murid yang tersisa mampu memanggil Dewa Iblis untuk membantu dalam pertempuran. Seberapa hebatkah kekuatan tempur Dewa Iblis itu? Mereka sungguh terkejut bahwa mantra yang begitu sepele bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengagumkan. Mantra penarik jiwa juga tidak mencolok dan tidak memiliki banyak kekuatan. Biasanya, bahkan jika mereka melihat mantra ini di Menara Tianlu, mereka hanya akan meliriknya dan membuangnya tanpa mempelajarinya secara mendalam. Dalam hal kekuatan mantra, ada ribuan mantra di Menara Tianlu yang jauh lebih kuat daripada 2 mantra yang tidak mencolok ini. Namun, mantra tingkat rendah seperti penarikan jiwa inilah yang secara langsung mengubah situasi pertempuran, menyebabkan pejabat tinggi seperti Yu Yuanchuyu menderita kerugian besar. Dan Li Zhu dalam bahaya dipertahankan. Jimat dan mantra penarik jiwa dan pemanggil hantu tidak mempunyai kekuatan sama sekali, tetapi bila digunakan di tempat yang tepat. Kekuatan yang dapat diberikan oleh mantra yang tidak populer ini lebih besar dari kekuatan ribuan pasukan. Meskipun Komandan Lin Ding adalah pasukan musuh, visi dan pengetahuannya melampaui mereka. Namun, ini juga membuat mereka merasa sangat tertekan. Visi dan pengetahuan Komandan Lin Ding jauh lebih tinggi daripada mereka, dan kekuatannya juga jauh lebih tinggi daripada mereka. Jika mereka menemukan petunjuk apapun di jalan, mereka mungkin akan mati tanpa tempat pemakaman. Terlebih lagi, bahkan jika Komandan Lin Ding tidak menemukan kekurangan apapun, mereka tetap akan mati jika mereka tidak dapat memanggil Dewa Iblis saat mereka tiba di kota Tiambo. Bahkan jika dia memanggil Iblis dan membantai tentara Yankang, dia akan mati jika kembali ke ibu kota. Dari sudut pandang manapun, akhir cerita sudah pasti adalah kematian. Jika beberapa dari kita tiba-tiba menyerang dan membunuh, bisakah kita melenyapkan penguasa alam bintang 7 ini? Qin Mu diam-diam menghitung dan merasa peluangnya untuk menang sangat tipis, kecuali jika ia bisa membuat Long Qilin bertindak. Namun, Long Qilin adalah orang yang sangat penurut sehingga akan sulit baginya untuk bertarung sekuat tenaga. Kita bisa membunuh 13 kekuatan supernatural dalam serangan mendadak. Tapi bagaimana mungkin kita tidak melakukan apapun terhadap seorang master di alam bintang 7? Mata Qin Mu berkilat. Mereka berjalan lebih dari 10 mil ketika tiba-tiba mendengar teriakan dan jeritan. Sekelompok bandit datang untuk membunuh mereka. Para bandit ini cukup kuat. Pemimpin bandit adalah orang yang memiliki kekuatan supernatural, dan yang lainnya adalah prajurit dan ahli. Tepat saat semua orang hendak bertarung, Komandan Lin Ding berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, mereka hanya sekelompok pencuri. Biarkan mereka datang. Ketika para bandit datang, Komandan Lin Ding mengangkat tangannya dan menamparkan. Guntur meledak di telapak tangannya. Terdengar ledakan keras dan kilatan cahaya putih. Tubuh sekitar selusin bandit meledak. Bahkan pria dengan kekuatan supernatural itu pun meledak di udara dan tewas. Gaya bertarung yang dahsyat. Jantung Qin Mu berdebar kencang, dan ia langsung merasa situasinya sulit. Serangan diam-diam hampir tidak berguna melawan mereka yang memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Mereka semua adalah seniman bela diri alam Wu Yao. Bahkan jika mereka melancarkan serangan tiba-tiba, itu hanya akan menggelitik Komandan Lin Ding dan akan sulit untuk melukainya. Mereka khawatir dan hanya bisa mengikuti Komandan Lin Ding ke kota Tiambo. Qin Mu bertanya, Panglima Lin, bolehkah saya bertanya apa latar belakang Jenderal Xiao Yi? Komandan Lin Ding menunjukkan kekagumannya dan berkata, Jenderal Xiao Yi adalah putra mahkota Cunyi. Setelah Cunyi dianeksasi oleh Yankang, Kaisar dianugerahi gelar Raja Marga lain, dan Jenderal Xiao Yi diberi gelar putra mahkota Xiao Yi.
Sekarang, setelah penguasa kekaisaran menyebabkan kekacauan di dunia, ini adalah jalan yang jahat. Ini memberi Jenderal Xiaoyi kesempatan untuk memulihkan kerajaannya. Kota Tiambo ada di depan. Di depan, pegunungan di tepi sungai Yongjiang terjal, dan pegunungan tersebut memaksa sungai Yongjiang untuk melewatinya. Kota Tiambo dibangun di antara pegunungan yang menjorok ke sungai. Dan terdapat tebing di bawahnya. Sungai Yongjiang menjadi bergolak di sini, dan ombak besar menghantam tebing, menimbulkan suara keras yang mengguncang bumi. Ombak yang pecah membubung tinggi ke angkasa, beterbangan dan mengalir bagai butiran giok putih yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit ke dalam awan putih. Ombak menghantam awan dan langsung naik ke langit. Inilah asal-muasal kota Tiambo. Pada saat ini, kota Tiambo penuh dengan tentara pemberontak dan kuda. Menghadapi pasukan kerajaan Yankang di seberang sungai, siap menyerang kapan saja. Komandan Linding memimpin mereka ke kota Tiambo dan berkata, yang menjaga tempat ini adalah makhluk setingkat pemimpin, Raja Naga dari Sekte Penjinak Naga. Kalian pernah mendengar tentangnya, kan? Kemampuan Raja Naga tidak terlalu tinggi. Tetapi dia membangkitkan seekor naga yang kuat, yang mampu dengan mudah mengalahkan mereka yang berada di level hidup dan mati. Hei, itu putra Raja Naga. Long Jiaonan, penjaga di gerbang kota Tiambo adalah seorang pria glamor yang mengenakan jubah warna-warni, pemerah pipi, dan bedak. Wajahnya berdandan tebal dan sangat menarik perhatian. Dia tak lain adalah Long Jiaonan, tuan muda Sekte Yulong. Komandan Linding membawa Qin Mu dan yang lainnya ke depan untuk bertanya. Long Jiaonan menyapanya dan tiba-tiba melihat Qin Mu. Ia sedikit terkejut, rasanya aku pernah melihat orang ini di suatu tempat. Qin Mu merasakan kekaguman di hatinya dan menundukkan kepalanya untuk memberi salam. Saat pertama kali memasuki ibu kota, ia dan Wei Yong naik kapal dari Jiangling ke ibu kota. Long Jiaonan terbang di udara dengan seekor ular piton raksasa dan membunuh semua orang di kapal. Hanya menyisakan dirinya dan Wei Yong yang hidup. Jika terburu-buru, Long Jiaonan mungkin telah melihat wajahnya. Mereka adalah murid-murid Sekte Hongsan. Komandan Lin Ding menjelaskan. Mereka memanggil Dewa Iblis di Kabupaten Lu. Jadi Jenderal Xiaoyi memerintahkan mereka untuk melakukan ritual di kota Tiambo guna memanggil Dewa Iblis agar membantu mereka dalam pertempuran. Long Jiaonan tidak ingat di mana dia pernah melihat Qin Mu sebelumnya. Matanya berbinar dan dia terkekeh, memanggil Dewa Iblis. Menarik sekali. Alat sihir apa yang kalian butuhkan? Aku akan menyiapkannya untukmu. Qin Mu berkata cepat. Yang kita butuhkan hanyalah altar tulang, dengan panjang 9,6 meter dan lebar 9,6 meter, dibangun dengan kerangka dan dilapisi tengkorak. Rongga mata harus diletakkan di atas tengkorak. Dan tidak boleh ada kecerobohan. Sungguh merepotkan. Long Jiaonan tersenyum menawan dan berkata, di masa sulit, ada banyak mayat. Tunggu sebentar, aku akan menyuruh orang menyiapkan altar. Jika tulangnya tidak cukup, aku akan membunuh beberapa orang untuk melengkapinya. Nyawa orang-orang di kota Tiambo tidak ada harganya. Qin Mu berkata, kami sedang melakukan teknik rahasia dan tidak dapat diganggu, jadi Jenderal Long. Long Jiaonan menggodanya, dan Qin Mu merinding. Long Jiaonan tersenyum dan berkata, aku mengerti. Tenang saja, aku akan menempatkan prajurit di luar altar. Tapi jika kau tidak bisa memanggil Dewa Iblis dan mempermainkanku, aku akan menghukummu dengan berat. Shen Wanyun, Yun Ke dan budak serigala merasa ngeri, tetapi Yue Qinghong dan Si Yun Xiang merasa baik-baik saja. Tak lama kemudian,
Long Jiaonan memerintahkan anak buahnya untuk membangun altar tulang di kota Tiambo. Altar tersebut berada di kediaman penguasa kota. Long Jiaonan membubarkan para prajurit di kiri dan kanannya dan meminta mereka untuk menjaga lingkungan sekitar dan tidak melihat Qin Mu dan yang lainnya melakukan ritual tersebut. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat ada sekitar 100 penasihat militer yang berjaga di luar, membuatnya mustahil baginya untuk pergi. Apa yang harus dilakukan? Di altar, semua orang memandang Qin Mu. Shen Wanyun berbisik, kita sekarang berada jauh di dalam sarang naga. Paman Qin, buatlah keputusan. Akhirnya, ia mengubah kata-katanya dan menyebut Qin Mu sebagai pamannya. Meskipun Yun Ke dan Yue Qinghong terkejut, mereka tidak bertanya lagi. Qin Mu berkata dengan suara berat, tentu saja. Itu untuk melakukan ritual memanggil iblis dan mengundang dewa iblis untuk datang. Yun Ke terkejut dan berkata dengan suara lirih, kita belum mempelajari ilmu sihir sekolah Hongsan. Bagaimana kita bisa memanggil dewa iblis? Saya memiliki. Qin Mu membawa patung iblis itu dan meletakkannya di altar. Ia kemudian memasang 4 spanduk putih di keempat sudutnya dan berkata, aku akan memanggil iblis dan mengusir iblis ini. Sekte Hongsan menggunakan 13 orang untuk melakukan mantra ini, tetapi aku yakin 1 orang juga bisa melakukannya. Hanya saja membutuhkan sedikit usaha. Yun Ke ragu-ragu sejenak dan berkata, jika kita memanggil dewa iblis dan membantai pasukan Yan Kang, seluruh klan kita akan musnah. Jangan khawatir. Pasti ada trik untuk memanggil dewa iblis. Mustahil membiarkan dewa iblis menyerang secara acak, kalau tidak. Bahkan orang yang memanggil dewa iblis pun akan mati. Mata Qin Mu berkedip saat ia mengembuskan napas, jika kita memanggil dewa iblis dan menyuruhnya menyerang kota Tiambo. Kurasa kita bisa memanfaatkan kekacauan ini untuk keluar. Kalian tetaplah di sekitar dan berjaga-jaga sementara aku melakukan ritual. Semua orang buru-buru berjaga di sekitar altar. Qin Mu mengeluarkan jimatnya, mengamati 1024 rune di antarmuka, menghafalnya dalam pikiran, lalu pergi melihat rune di patung iblis, membandingkannya satu persatu, merenung sejenak. Lalu melakukan ritual. Energi vitalnya meledak, dan benang-benang energi vital mengangkat ke-13 jimat ke udara, mengelilingi patung iblis itu. Bahasa kuno yang samar dan mendalam keluar dari hidung dan mulutnya. Energi vital mulai menggerakkan jimat-jimat itu untuk berubah, membuat rune pada jimat-jimat itu menyala, menyinari patung iblis. Dan menerangi rune-rune yang tercetak di seluruh patung iblis itu. Shen Wanyun dan yang lainnya terkejut. Bahasa yang keluar dari mulut Qin Mu bukanlah bahasa yang biasa mereka gunakan. Bahasa itu agak mirip dengan bahasa yang digunakan Sekte Hongsan saat memanggil iblis, tetapi tampaknya lebih mendalam. Itu bahasa ajaib, bisik si Yun Xiang. Rune pada patung iblis menyala satu persatu. Untuk memanipulasi ke-13 rune tersebut secara bersamaan, seseorang perlu menghafal lebih dari 1000 rune dan posisinya. Meskipun Qin Mu belum sepenuhnya menguasai Taixuan Xuanjing, ia telah membuat kemajuan pesat dalam kemampuan ingatannya dan dapat memanipulasinya dengan mudah. Setelah setengah jam, sebagian besar rune pada patung iblis itu diterangi olehnya. Bersamaan dengan itu, ia melantunkan mantra-mantra ajaib dan merasa bahwa melalui patung ini, ia secara bertahap menjalin hubungan dengan suatu eksistensi di dunia gelap lain yang jauh di dalam ruang dan waktu. Pada saat itu, belasan Taois tiba di kota Tiambo dengan patung iblis lainnya. Komandan Linding, melihat mereka, segera melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, kedatangan Sekte Hongsan sungguh sempurna. Kalian, adik-adik,
telah memanggil iblis di kota ini selama beberapa waktu.